nama aku diajukan untuk menjadi PKWT atau pegawai tetap. Finally, PKWT guys. Oke, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Eli Melinda. Jangan lupa yang baru nonton di like, subscribe, dan komen di bawah. Kali ini guys, aku udah lama banget nih gak pernah bahas lagi tentang Bina BNI. Nah, kali ini aku mau bahas tuntas tentang Bina BNI. Apakah Bina BNI bisa menjadi pegawai tetap? Jawabannya ada di video ini. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan ulang lagi nih, apa sih Bina BNI itu? Bina BNI itu adalah program magang ya guys. Ingat, magang. Jadi kalian selama jadi Bina itu adalah kalian magang di BNI. Seperti itu guys. Nah, apakah bisa gitu kan dari magang menjadi pegawai? Itu bisa banget, tentunya dengan persyaratan tertentu. Apa aja persyaratannya? Oke, yang pertama, untuk persyaratan menjadi pegawai tetap itu adalah kita harus berpendidikan minimal D3 atau S1. Jadi, untuk kalian yang ingin berkarir di BNI memang harus D3 atau S1. Nah, kalau kalian yang baru lulus SMA nih terus masuk menjadi Bina BNI, itu memang bisa, tapi untuk berkarirnya itu tidak bisa. Nah, aku saranin untuk kalian yang baru lulusan SMA kemudian sudah masuk di BNI, itu mendingan sambil kuliah aja, minimal D3 lah. Nanti ketika sudah lulus D3, kalian bisa menjadi pegawai kalau ada kesempatannya. Kemudian ini penting juga untuk penilaian kita menjadi pegawai. Kalian itu absennya itu tidak boleh telat gitu ya. Terus kehadirannya full atau jarang lah tidak masuk kantor. Dan penilaian kalian di outlet dari pemimpin outletnya itu bagus. Ya pokoknya disiplin lah ya. Kalau kita melihat dari kriteria kualifikasinya itu, sebenarnya guys, kalau untuk frontliner di Bina BNI itu minimalnya 2 tahun menjadi Bina BNI baru kalian bisa daftar jadi pegawai. Nah, terus ada juga nih yang nanya sama aku, kakak sebenarnya kakak udah jadi pegawai belum gitu kan? Oh, kakak udah tunangan gitu. Nah, kalau tunangan itu sebenarnya boleh aja dan sah-sah aja sih guys. Tapi kalau untuk menikah selama jadi Bina itu memang tidak diperbolehkan. Nah, terus kalau dia nanya aku jadi pegawai atau belum, nah jawabannya itu aku belum menjadi pegawai tetap. Nah, kenapa? Sebenarnya waktu bulan Desember kemarin itu nama aku diajukan untuk menjadi PKWT atau pegawai tetap. Jadi sebenarnya nggak langsung pegawai sih. Jadi PKWT itu kontrak. Jadi status kalian dari magang ke kontrak baru jadi pegawai kayak gitu. Nah, aku mengundurkan diri, tidak ambil program untuk pegawai itu dengan alasan tertentu karena memang dalam jangka dekat ini dan tahun ini aku ada rencana untuk menikah. Jadi aku tidak ambil gitu kan. Kayak misalnya nih kalian tuh dari Bina terus menjadi PKWT terus, nah dalam itu teh kayak misalnya Bina terus ke PKWT. Nah, kalian sudah tanda tangan kontrak tuh jadi PKWT. Nah, jadi aku susah deh jelasinnya. Maksudnya ada jarak dan jedanya juga, kalian nggak boleh nikah gitu. Nah, kalau udah jadi pegawai, kalau udah jadi PKWT, jarak tidak boleh nikahnya itu, kalau kalian nih setelah PKWT tapi tetap di frontliner, itu minimal 2 tahun kalian nggak boleh nikah. Terus kalau misalnya udah PKWT terus kalian ditempatinnya ke back office, itu minimalnya sih 1 tahun kalian nggak boleh nikah kayak gitu. Nah, karena aku tidak memungkinkan, karena aku sudah dihitbah terus ya, untuk waktu yang setahun ataupun 2 tahun itu buat aku terlalu lama kayak gitu. Dan aku pun memang tidak berencana untuk menetap gitu. Jadi karena pasangan aku memang di luar
di luar dari kota Karawang dan Cikarang, asalnya dari Bandung, jadi kemungkinan besar aku pun nanti ikut ke Bandung dan tidak ingin jauh gitulah. Makanya aku mengambil keputusan untuk tidak ambil PKWT ini kayak gitu, dengan persetujuan dari pasangan aku dan keluarga. Tadi kan aku bilang untuk minimal bisa jadi pegawai itu kan minimal kalian dibina itu 2 tahun. Nah, sedangkan aku sebenarnya baru 1,5 tahun lebih lah ya, 1,5 tahun lebih. Kenapa kok bisa sih diajukan untuk PKWT? Nah, itu kembali lagi guys. Nah, yang seperti aku bilang, kehadiran kalian, terus penilaian kalian, terus disiplinnya kalian. Nah, kalau kalian yang sudah memenuhi kriteria tersebut, ya bisa aja kalian diajukan. Itu sebenarnya kalau untuk 2 tahun itu kalian bisa mendaftarkan diri sendiri gitu kan ya. Tapi kalau misalnya sebelum 2 tahun itu memang ada rekomendasi dari pemimpin cabangnya gitu. Jadi itulah pentingnya kalian disiplin untuk kehadiran, terus penilaian dan lain-lainnya. Pokoknya kayak gitulah ya. Nah, saran aku, kalau kalian yang baru mau daftar nih di Bina BNI terus bingung gitu kok program magang, gimana maksudnya magang tuh, terus karirnya nanti gimana ke depannya, apa menjanjikan, apa gue bisa jadi pegawai gitu kan ya, magang doang gitu kan, tapi kok magang doang terus maksudnya gimana, nanti udah magang gue nggak bisa berkarir gitu. Buat aku sih kalian masuk dulu aja di BNI, jangan mikirin itulah, jangan mikirin nanti gimana, terus kedepannya gimana, terus gue punya karir nggak di BNI, itu kalian nggak usah mikirin. Pokoknya kalian kalau memang baru daftar terus ada kesempatan untuk masuk di BNI, udah fokus dulu, biar kalian masuk dulu. Nanti untuk karir dan lain-lainnya itu mah ngikutin gitu, ngalir aja, karena di BNI itu menurut aku dinamis ya, bisa berubah sewaktu-waktu gitu guys. Ya kayak aku aja, kayak misalnya aku nggak kepikiran baru 1,5 tahun terus tiba-tiba diajuin PKWT, karena rezeki itu nggak akan pernah ketukar. Percaya aja, rezeki itu nggak akan pernah ketukar. Yang penting kalian usaha dulu aja, kayak gitu guys. Nah, untuk sebagai karir dan kayak gitu-gitu mah ngalir. Pokoknya kalau kalian udah masuk, memang rezekinya memang harus menetap di BNI, nanti pasti ada jalannya untuk jadi pegawai tetapnya kayak gitu. Karena rezeki itu nggak ada yang pernah tahu. Kayak aku awalnya mikir waktu aku baru kan di BNI, terus aku ada pelatihan, terus dijelasin apa itu Bina BNI, terus karirnya gimana, syaratnya gimana kalau mau jadi pegawai. Itu tuh aku ngerasa, jujur aku ngerasa berat nih, gak akan nih gue jadi pegawai di BNI. Terus gue nanti kedepannya gimana, umur gue segini, nanti kalau gue belum jadi pegawai gimana. Aku terlalu mikir jauh gitu maksudnya. Jadi hal-hal yang belum kelihatan tuh aku sudah pusing duluan gitu, udah pusing mikirin yang jauh banget gitu. Nah ternyata pas setelah aku jalanin, aku masuk ke BNI, kita nggak ada yang tahu, aku baru setahun udah langsung diajuin PKWT, udah mau jadi diajuin kontrak terus bisa jadi pegawai kayak gitu guys. Jadi intinya kalian tetap semangat, usaha dan berdoa. Terus misalnya nih kalian yang udah keterima di BNI dan udah masuk jadi bagian BNI, itu menurut aku nggak usah deh pilih-pilih tempat kalian mau ditempatkan di mana, terus apapun itu gitu, kalian udah menjadi tanggung jawab kalian dan resiko kalian harus terima dan mau gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu rezeki kita, siapa tahu bagus di tempat itu. Jadi percaya aja gitu, pasrah aja, mintanya sama Allah, pasrah aja ditempatkan yang terbaik. Nah kayak aku nih awalnya di Kerawang, terus kayak teman-teman aku gitu dari Jakarta ke Kerawang tuh agak ngeluh mungkin karena jauh lah, terus harus ngekos, terus nggak banyak tempat main gitu. Tapi kan ternyata karir di tempat itu, karir di Kerawang itu cepet gitu pergerakannya kayak gitu guys. Jadi kita tuh nggak pernah ada yang tahu kalau kita ditempatin di mana-mana. Nggak usah ngeluh, siapa tahu nanti kedepannya memang itu tempat yang paling cocok dan paling bagus untuk kita kayak gitu. Nah bersyukurnya memang di Kerawang ini pergerakan karirnya lebih cepet gitu dibanding cabang lain kayak gitu guys. Dan aku kan sebenarnya
Kalau di angkatan aku, batch 10 aku itu ada 5 orang yang ditempatin di Kerawang, termasuk aku salah satunya. Nah, itu alhamdulillah 5-5-nya itu diajukan namanya untuk menjadi PKWT. Nah, di cabang lain di angkatan aku juga itu nggak semuanya bisa, malah sama sekali ada yang nggak diajuin dan nggak ada namanya gitu untuk di pengajuan PKWT-nya, dan nggak ada kabar sama sekali dari atau back office-nya dari pemimpinnya tuh nggak ada yang ngabarin kalau nama kalian gitu sudah diajukan menjadi PKWT, apakah kalian siap gitu, nggak ada sama sekali. Mereka pun yang aku kabarin nama aku terdaftar di PKWT kaget, kok bisa gitu, padahal kan belum masuk kualifikasinya. Alhamdulillah memang itu memang udah jalannya. Terus ada rekomendasi, dan kebetulan pergerakan karir aku yang karir di BNI Kerawang itu memang terbilang lumayan cepat dibanding yang lainnya. Untuk perbedaan gaji dari Bina terus ke PKWT, terus perbedaan tunjangan, perbedaan bonus dan lain-lainnya, aku memang belum tahu sedetail itu karena aku memang mengundurkan diri, jadi aku nggak tahu lagi nih untuk informasi yang itu. Tapi mungkin nextnya aku bakalan collab sama teman aku yang udah jadi PKWT biar bisa memberikan sedikit informasi, jadi biar kalian tahu. Pokoknya buat kalian yang mempertanyakan karir di BNI, terus bagaimana nasib kedepannya kalau jadi Bina, pokoknya kalian gak usah mikirin itu. Pokoknya kalian lakukan yang terbaik yang ada di diri kalian, fokus aja, fokus dengan kerjaan yang ada, fokus dulu, jalanin, terus disiplin. Pokoknya nanti rezeki dan karir itu akan datang ke kalian. Semoga video aku memberikan informasi yang cukup jelas untuk kalian. Dan buat kalian yang baru mau daftar BNI ataupun yang sudah lolos ke tahap interview, semoga berhasil ke tahap berikutnya dan diterima menjadi bagian dari BNI. Semangat, terima kasih.